Pemirsa, perakit senjata api ilegal dan seorang kaki tangan yang diringkus polisi di dua lokasi berbeda di wilayah Jawa Barat. Bukan depan dia. Wah, ini selfie-nya nih. Tunjukin biar lihat. Yang panjangnya mana? Itu udah. Udah aman. Perantara jok beli senjata api rakitan AS disergap unit 1 Satreskrim Bareskrim Polri di halaman parkir sebuah rumah makan di Jalan Raya Cipancing, Sumedang. Sebuah pistol sampel senjata laras panjang dan 2 butir peluru kaliber 22 mm turut disita. Saat dilakukan pengembangan ke rumahnya di kawasan Ranca Ekek, Bandung, petugas kembali menyita ratusan butir peluru dari berbagai kaliber. Penangkapan AS sekaligus menandai berakhirnya kiprah ahli perakit senjata api ilegal, TS alias Ki Bedil, 58 tahun. Setelah 20 tahun merakit berbagai jenis senjata api secara ilegal, pelaku turut diringkus. Ketak mudah terdeteksi, pelaku kerap bertransaksi tanpa tatap muka dengan pembeli. Pelaku saudara TS ini atau Ki Bedil ini adalah orang yang sudah cukup terkenal di kalangan para pelaku street crime dan juga pemburu ilegal, di mana hasil buatannya sangat baik, berfungsi dengan baik, dan juga memiliki akurasi yang tinggi. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Helmi Saingbati, iNews melaporkan. Motor yang kebakar kayaknya nih motor nih. Macet. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah sepeda motor di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Beruntung sang pengendara sepeda motor berhasil selamat dari kobaran api. Kebakaran sempat membuat panik sejumlah warga sekitar. Diduga api berasal dari korsleting di sistem kelistrikan motor. Kobaran api berhasil dipadamkan warga menggunakan air. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Pangeran Tubagus Angke menuju Pesing, Jakarta Barat mengalami kemacetan. Di Jakarta, Nifol Gani melaporkan. Ya, laka lantas nih. Pelan. Detik-detik kepanikan sejumlah remaja setelah kecelakaan terjadi di kawasan Kelapa Nunggal, Cilengsi, Bogor, terekam video amatir. Jadi kemana, Lor? Seorang remaja tewas dengan luka parah di bagian kepala. Korban diketahui warga Keranggan, Kecamatan Gunung Putri. Kecelakaan terjadi saat korban mengikuti aksi balap liar di lokasi tersebut. Saat melaju dengan kecepatan tinggi, korban terjatuh dan menghantam sejumlah penonton di pinggir jalan. Sementara warga sekitar merasa resah lantaran di kawasan tersebut kerap dijadikan ajang balap liar. Kini kasus kecelakaan tersebut dalam penanganan Subunit Gakum Satlantas Polres Bogor dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Seorang emak, keluarga korban kecelakaan histeris di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Pondokopi, Jakarta Timur. Sementara warga berupaya mengevakuasi korban dari dalam mobil yang ringsek setelah menabrak pohon besar. Naas, korban tak bisa diselamatkan diduga karena alami serangan jantung. Sementara istri korban yang terluka telah dilarikan ke Rumah Sakit Islam Pondokopi. Sebelumnya kecelakaan itu terjadi saat mobil yang dikendarai korban dan istrinya melaju dari arah Bekasi menuju Jakarta. Tiba-tiba mobil oleng dan menabrak pohon besar di pinggir jalan. Kasus kecelakaan tunggal itu masih ditangani aparat kepolisian. Dari Jakarta, Aryo Manik, iNews melaporkan. Astagfirullahaladzim nih, gede wisata nih. Nih, dong belum noh. Astagfirullah, di bawah banyak banget noh orang noh. Pemotor, astagfirullahaladzim noh. 8 minibus dan 2 sepeda motor rusak parah dalam kecelakaan beruntun di Jalan Lambang Sari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kecelakaan dipicu truk tronton yang alami remblong saat melaju dengan kecepatan tinggi. Akibat insiden tersebut sempat terjadi kemacetan hingga sepanjang 1 km. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, hanya beberapa pengendara yang luka ringan langsung dilarikan ke rumah sakit. Tahu udah pada berderak, pada berhenti itu udah pada tengok semua gitu. Ada berapa mobil? Sekitar, pokoknya kalau sekitar saya ada 8, motor 2. Tapi motor paling parah yang di kolong Lindes ya? Iya. Itu tapi orangnya mobil nggak ada.
Awalnya blong apa gimana sih, Pak? Katanya sih blong, kata supir itu. Truk fuso bermuatan barang seberat 2 ton itu kemudian dievakuasi ke Satlantas Unit Gakum Polres Metro Bekasi. Kini kasusnya dalam penanganan unit Laka Lantas Polsek Tambun Selatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi Anyus melaporkan. Pemirsa, kawanan begal sadis yang menganiaya dan merampas sepeda motor petugas pemadam kebakaran di Gambir, Jakarta Pusat ditangkap polisi saat berpesta dengan seorang wanita. Sementara di Tanah Abang, polisi menangkap seorang preman yang memalak sopir bajai. Diam. Tutup pintunya. Udah diam. Sana. Polisi menggerebek sebuah kamar hotel di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Seorang pria sempat meronta dan melawan saat hendak diamankan. Total ada 5 orang yang ditangkap polisi. Mereka diduga komplotan begal sadis yang menganiaya dan merampas sepeda motor seorang petugas damkar. Saat ditangkap, mereka diduga sedang berpesta dengan sejumlah wanita. Guna kepentingan penyelidikan, kelima terduga pelaku kemudian dibawa petugas ke kantor Polres Metro Jakarta Pusat. Sebelumnya, aksi perampokan di Jalan Kiai Hasim Asy'ari, kawasan Gambir, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Korban terjatuh dan sempat berusaha menyelamatkan diri ke seberang jalan. Naas para pelaku justru menabrak dan menganiayanya hingga terkapar di jalan. Para pelaku kemudian merampas ponsel dan membawa kabur sepeda motornya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Tadi bukannya udah dikasih? Petugas unit reskrim Polsek Metro Tanah Abang mendatangi rumah terduga pelaku pemalakan di Tanah Rendah, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Petugas mengamankan DA, seorang preman pasar Tanah Abang yang viral karena nekat melakukan pemalakan terhadap sopir bajai. Terduga pelaku merupakan juru parkir liar atau Pak Oga yang kerap meminta uang jasa menaikkan penumpang di area pasar Blok A Tanah Abang kepada sopir bajai sebesar Rp2.000. Setiap harinya, ia mampu mengantongi uang sebesar Rp90.000 hingga Rp100.000 yang digunakan untuk kebutuhan hidup keluarganya. Sebelumnya, aksi pemalakan yang dilakukan preman terhadap sopir bajai terekam penumpang bajai di kawasan Tanah Abang viral. Sempat terjadi ketegangan hingga sopir bajai mengalah memberikan uang sebesar Rp2.000. Sopir bajai mengaku dalam sehari harus rela kehilangan Rp100.000 sebagai jatah preman. Karena jika menolak, sebagian kaca dan bodi bajainya akan dirusak kawanan preman. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, perakit senjata api ilegal dan seorang kaki tangan yang diringkus polisi di 2 lokasi berbeda di wilayah Jawa Barat. Bukan depan dia. Maaf. Ini selfie-nya nih. Tunjukin hier, lihat. Yang panjangnya mana? Itu tuh, udah. Udah, aman. Perantara jok beli senjata api rakitan AS disergap unit 1 Satreskrim Bareskrim Polri di halaman parkir sumur memakan di Jalan Raya Cipancing, Sumedang. Sebuah pistol sampel senjata laras panjang dan 2 butir peluru kaliber 22 mm turut disita. Saat dilakukan pengembangan ke rumahnya di kawasan Ranca Ekek, Bandung, petugas kembali menyita ratusan butir peluru dari berbagai kaliber. Penangkapan AS sekaligus menandai berakhirnya kiprah ahli perakit senjata api ilegal, TS alias Ki Bedil, 58 tahun. Setelah 20 tahun merakit berbagai jenis senjata api secara ilegal, pelaku turut diringkus. Karena tak mudah terdeteksi, pelaku kerap bertransaksi tanpa tatap muka dengan pembeli. Pelaku saudara TS ini atau Ki Bedil ini adalah orang yang sudah cukup terkenal di kalangan para pelaku street crime dan juga pemburu ilegal, di mana hasil buatannya sangat baik, berfungsi dengan baik, dan juga memiliki akurasi yang tinggi. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Helmi Saingbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pedagang tahu bulat dikepung warga karena aksi eksibisionisme di hadapan pembelinya di Depok, Jawa Barat. Sementara itu 2 dari 6 penagih utang babak belur dihakimi warga usai menghadang satu keluarga pengendara mobil. Seorang pria babak belur diamuk warga di wilayah Gang Bakti, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Emosi warga terbakar saat mengetahui pelaku yang merupakan pedagang tahu bulat melakukan aksi eksibisionis kepada 2 korban yang hendak membeli. Pelaku pun langsung digelandang ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Yaitu keduanya perempuan dan beberapa saksi pada saat itu sedang membeli tahu bulat kepada terlapor. Kebetulan terlapor diketahui seorang pedagang tahu bulat. Dan di tengah pembelian tahu bulat tersebut, diketahui terlapor mengeluarkan ataupun menampilkan alat kelaminnya. Kini pelaku masih jalani pemeriksaan di Polsek Pancoran Mas guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan. Seorang emak nekat naik kap mobil sambil berteriak hingga mengundang perhatian warga di Jalan Karya Wisata Medan, Johor, Sumatera Utara. Meski begitu, mobil miliknya yang telah dibeli secara cash tetap dibawa kabur para pelaku yang mengaku debt collector. Mengetahui kejadian, warga pun mengejar para pelaku dan sempat tarik-menarik kunci. Warga yang geram akan aksi paksa debt collector akhirnya menghujani 2 pelaku dengan boga mentah hingga babak belur. Sementara 4 rekan pelaku lainnya berhasil kabur. Kalau di sini setelah kembali lagi baru kami tahu ada kawannya satu di sini sama bosnya katanya. Informasinya mereka tuh mau narik mobil bang ya? Setelah kami kembali saya tanya sama kakaknya langsung, Kak ini kejadian apa? Katanya mobil saya dibawa lari sama debt collector, padahal mobilnya kata ada lunas. Kedua pelaku akhirnya diboyong petugas kepolisian ke Polsek Patumbak. Sementara korban turut ikut ke Polsek untuk membuat laporan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, beraksi seorang diri pencuri membobol brankas dan menguras uang tunai puluhan juta rupiah di Depok, Jawa Barat. Sementara di Ciracas, Jakarta Timur, kamera pengawas merekam aksi jambret yang menyasar anak-anak. Seluruh ruko di Jalan Pekapuran, Sukatani, Tapos, Kota Depok dibobol maling terekam CCTV. Pelaku dengan tenang membobol brankas dan menguras uang tunai puluhan juta rupiah. Pelaku beraksi seorang diri saat melakukan aksi pencurian. Pelaku diduga beraksi sejak subuh hingga sekitar pukul 6 pagi dan berhasil membawa kabur uang hasil omset beberapa hari serta uang modal toko. Bisa sampai 10 juta. Ada soalnya kan kita 4 hari omset di sini belum disetor. Sama uang modal kita ada 3 jutaan. Posisi berangkasnya kan Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Mapolres Metro Depok. Dan Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat aksi jambret kalung anak-anak terjadi di Komplek Kebersihan Ciracas, Jakarta Timur. Teman korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung berteriak maling. Karena anak-anak tersebut membuat panik pelaku dan melarikan diri lalu melempar kalung korban ke jalanan serta meninggalkan lokasi. Diketahui korban bersama temannya bermain di sekitar lapangan komplek dan dihampiri anak muda yang berpura-pura bertanya alamat. Saat korban hendak mengantar, pelaku langsung menjambret kalung korban. anak saya teriak dan teriak. Nah temannya itu yang tadi ngikutin juga yang perempuan langsung bilang maling kayak gitu. Langsung dia panik, kalungnya langsung dilempar. Lempar ke arah mana? Ke arah jalanan, langsung dipungut sama temennya. Warga berharap polisi rutin menggelar patroli tempat rawan agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, satu unit minibus menabrak tiang listrik hingga roboh di Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya seorang pengendara sepeda motor tewas tersetrum aliran listrik yang ada pada tiang.
Arus lalu lintas jalur Surabaya-Mojokerto di kawasan bypass Krian Sidoarjo mendadak macet dan lumpuh akibat robohnya sebuah tiang listrik penerangan jalan umum atau PJU di median jalan. Antrian kendaraan mengular hingga 2 km. Kerasnya benturan sebuah city car yang hilang kendali membuat tiang listrik PJU roboh. Ironisnya di saat bersamaan melaju seorang pemotor dari arah Surabaya menuju Mojokerto dan langsung tertimpa tiang listrik PJU. Korban yang awalnya mengalami luka tertimpa tiang listrik PJU akhirnya tewas setelah tersetrum aliran listrik yang ada pada tiang. Pengendara motor lewat tertimpa, langsung kesetrum dari arah barat, yang sepeda motor dari arah timur. Selanjutnya petugas mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Anwar Medika Krian guna otopsi. Polisi telah menggelar olah TKP dan memeriksa sopir guna proses hukum lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra News melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pria pembunuh terhadap sepupunya sendiri di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban tewas setelah dianiaya parang saat berusaha melerai percecokan antara pelaku dan istrinya yang dipicu perkara judi online. Polisi menangkap Saparudin di Jalan Bontomanai, Kelurahan Bulu Rokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pria berusia 45 tahun ini telah menghabisi nyawa sepupunya secara sadis. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada hari Minggu malam ketika pelaku terlibat cekcok dengan berakhir ia menganiaya punggung istrinya. Perselisihan dipicu permintaan uang yang diduga akan digunakan untuk bermain judi online. Korban berusaha melerai pertengkaran pasangan suami istri tersebut, namun pelaku yang emosi justru menyerang korban menggunakan parang hingga tewas. Penyelidikan terkait kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Jadi adapun peristiwa terjadi pada hari ini, hari Minggu, sekitar pukul 19.30, yang mana pemicunya adalah pelaku ini habis mengkonsumsi miras. Kasus ini kini ditangani unit Reskrim Polsek Biringkanaya. Pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Anyus melaporkan. Pemirsa, jasad bayi laki-laki ditemukan warga di atas gerobak es cendol di Goa, Sulawesi Selatan. Diduga bayi sengaja dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi aib. Warga digegerkan dengan penemuan jasad bayi terbungkus sarung di atas gerobak es cendol di Benteng Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Petugas kepolisian memasang garis polisi dan melakukan olah TKP untuk mengetahui orang tua pelaku pembuangan bayi. Diperkirakan bayi laki-laki ini baru berusia 2 hingga 3 hari. Diduga bayi malang ini sengaja dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi aib. Kan biasanya orang meniti barang. Iya. Jadi tapi saya tidak berani buka Ki. Iya. Jadi kebetulan ada bapak bisa lewat sehingga saya buka di baru bilang bayi. Itu yang meniti waktu ditahu bilang bayi isinya Pak. Ya. Jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk otopsi. Sementara orang tua yang tega membuang bayinya masih dalam pengejaran polisi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Pemirsa, seekor monyet liar jenis ekor panjang menyerang warga di Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Serangan ini menyebabkan seorang warga alami luka gigitan hingga harus mendapatkan 15 jahitan. Ayo. Seekor monyet liar jenis ekor panjang terekam video amatir saat berada di teras salah satu rumah warga di Desa Cimanggu, Kecamatan Cibeber, Cianjur. Monyet itu diketahui kerap masuk permukiman dan berperilaku agresif. Bahkan hewan liar itu mencoba masuk dalam rumah warga hingga memicu kepanikan. Diduga karena kelaparan dan kesulitan mendapatkan makanan di habitat aslinya, hewan liar itu turun ke permukiman dan mencari sumber makanan dari rumah warga. Monyet liar jenis ekor panjang menyerang satu orang warga hingga alami luka serius di tangan. Akibat gigitan, korban mendapat perawatan medis di RSUD Cianjur dan mendapatkan 15 jahitan. Ngelihat gitu, mau pulang langsung. Gak tahu, saya di belakang. Menyerang, langsung nyerang.
Langsung gigit gitu. Iya? Langsung gigit. Iya, langsung gigit. Petugas damkar pun berupaya menangkap hewan liar itu guna mencegah serangan susulan yang dapat membahayakan keselamatan warga. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.